Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para mahasiswa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita masih ketemu dengan perkuliahan kewarganegaraan yang dipandu langsung oleh dosen pengampu. Oke, para mahasiswa yang kami sampaikan, yang saya hormati, ini kami sampaikan yaitu tentang judul negara dan konstitusi. Ya, tadi sudah kami singgung atau ke pertemuan yang lalu kita singgung tentang pengertian negara, tapi kita akan bahas karena antara negara dan konstitusi ada seperti ya mata uang, ya, sebuah mata uang antara atas dan bawah atau samping dan lain sebagainya itu adalah satu kesatuan gitu. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, di sini apa yang dimaksud dengan konstitusi? Ini dikenal dalam bahasa yaitu kalau di dalam bahasa Prancis adalah constitution. Dalam bahasa Latin digunakan istilah constituo. Dalam bahasa Inggris istilah constitui dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Arab adalah masyru'iyah. Ini Arianto ya. Jadi dalam hal ini yang namanya konstitusi adalah mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, dari segala peraturan mengenai negara dan sebagainya. Ya, sekali lagi kalau bisa diambil dari kata kunci adalah suatu aturan yang harus dilaksanakan oleh negara itu sendiri. Ibarat kalau kita ibarat kalau kita ini naik kereta api, ya, naik kereta api itu ada relnya, ya. Jadi kereta api tidak akan bisa berjalan tanpa rel, kecuali kalau itu kereta kelinci gitu ya, masuk ke kampung-kampung. Tapi kalau kereta api itu adalah rel. Artinya apa? Gerbong kereta api termasuk lokomotif ini adalah negara, ya, pemerintahan. Sedangkan negara bisa berjalan harus ada rel. Rel ini adalah termasuk konstitusi, gitu ya. Jadi segala sesuatu itu adalah didasarkan secara konstitusi, perundang-undangan, peraturan. Itu adalah semuanya adalah disebut konstitusi. Oke. Terus yang selanjutnya di sini menurut Lord James Bryce, di sini disebutkan bahwa konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum. Jadi ditetapkan dengan hukum. Sekali lagi, maka kalau kita belajar itu ada hukum tata negara. Hukum tata negara itu adalah mempelajari tentang konstitusi juga, ya. Kalau menurut Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Jadi ada undang-undang dasar, kalau kita undang-undang dasarnya adalah 1945 yang sudah direvisi. Ya, seperti pemilihan calon presiden atau pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Itu adalah menggunakan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah direvisi. Kalau yang belum direvisi kan itu presiden dipilih langsung oleh MPR gitu ya. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, ini ada fungsi konstitusi, ada berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme, yaitu. Terus ada lagi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah yang sedemikian rupa supaya tidak terjadi perilaku yang otoriter, maka perlu adanya konstitusi. Makanya yang namanya pemerintah, ya, pemerintah kita ini sekaligus ya sebagai head negara. Maka kalau presiden itu adalah kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara, gitu ya. Kalau sebenarnya kepala pemerintahan ini bertanggung jawab kepada kepala negara. Maka dalam hal ini kita ini mempunyai sistem
presidensial ini adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kalau seperti Malaysia, ya seperti Malaysia, kepala pemerintahnya siapa? Yaitu Perdana Menteri. Sekarang yaitu Anwar Ibrahim. Terus kepala negara siapa? Raja Malaysia. Jadi kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada kepala negara, yaitu Raja Malaysia. Gitu seharusnya demikian, ya. Terus yang selanjutnya, untuk membatasi kekuasaan itu apa saja? Di antara membatasi kekuasaan itu, karena kita itu menganut sistem trias politika, yaitu ada kekuasaan legislatif, ada eksekutif, dan ada yudikatif. Kalau pemerintahan ini adalah kekuasaan eksekutif, itu sebenarnya tidak boleh merambah, mencampuri urusan yudikatif maupun legislatif. Ya. Semuanya posisinya sama gitu. Ini. Terus yang selanjutnya adalah berfungsi untuk membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Ya. Jadi kalau sudah menuju kepada otoriter, biasanya yang penting penguasa itu mempentingkan dirinya dan kroni-kroninya, atau yang disebut nepotisme gitu. Nah, konstitusi hadir dalam hal ini adalah untuk mencegah seperti itu, bahwa negara adalah milik bersama dan untuk kemakmuran bersama. Rakyat adalah lebih diutamakan gitu. Oke ya. Para mahasiswa yang berbahagia, berikutnya di sini ada konstitusi dalam arti sempit dan sebagainya, masih dalam suatu pengertian ya. Nah, ini suatu contoh, ini adalah gambar negara ya. Ini ada beberapa bendera negara asing. Nah, ini kalau di negara Indonesia ya, ini negara Indonesia kan ya. Ini ada beberapa negara, artinya dalam hal ini punya kerjasama dengan negara lain. Kita mempunyai konstitusi untuk mengatur hubungan bilateral terhadap negara-negara lain, gitu ya. Ini negara di dunia, ini termasuk di mana ini? Kalau nggak keliru di Afrika gitu ya, di Afrika ini. Oke, tadi sudah kami sampaikan yang namanya divisi negara, kami sampaikan pada kesempatan yang lalu. Tapi di sini akan kita jelaskan, mantapkan bahwa negara hadir itu harus menggunakan konstitusi sebagai landasannya. Ya, ini tugas utama tadi kemarin sudah kami sampaikan, yaitu mengatur dan menerapkan gejala-gejala kekuasaan. Gejalanya apa? Ya, gejala. Seperti kalau orang flu kan punya gejala, panas dan sebagainya. Ini pemerintah ini melaksanakan amanah dengan baik. Gejalanya Pak, ya rakyatnya tentram, rakyatnya damai, ya makan, tidak ada demo dan sebagainya. Tapi kalau umpama saja ini penguasanya tidak adil, itu rakyatnya sering demo dan sebagainya. Itu satu contoh ya. Terus berikutnya ini sifat-sifatnya tadi ya sudah kami sampaikan. Berikutnya ada unsur negara, wilayah, penduduk, pemerintahan, pengakuan dari negara lain ya. Oke. Kita resmi menjadi negara pada waktu sidang umum PBB, pada konferensi meja bundar Indonesia sudah menjadi negara. Sebenarnya bulan Agustus, 17 Agustus tahun 1945 kita sudah memproklamirkan, itu sebenarnya sudah sah, sudah ada ngakui. Tapi penjajah kan belum ini mengakui, ya kan? Terjadi agresi Belanda yang kedua, besar-besaran tuh. Berapa rakyat dan pejuang kita yang meninggal dunia, ya. Anda bisa lihat itu di Monumen Jogja Kembali, Monjali. Terus ada lagi monumen yang di tengah kota itu dekat Malioboro. Itu adalah suatu potret, yaitu pertempuran-pertempuran yang tidak seimbang sehingga kita banyak yang jadi korban. Ya. Itu setelah itu dengan serangan umum 1 Maret itu Belanda mengakui
dan menyerahkan kekuasaannya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ada bentuk negara dan sebagainya ya. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, itu kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan antara negara dan konstitusi itu adalah seperti dua mata uang itu ya. Negara hadir harus menggunakan konstitusi, negara hadir harus membuat konstitusi untuk lancarnya berjalannya pemerintahan ini. Oke, terima kasih. Kita sampai jumpa lagi, ketemu lagi di lain waktu. Kita ucapkan sekali merdeka tetap merdeka. Kami kembali ke studio dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.